Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu merestorasi setiap kami. Yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti sembuh. Ajari kami merendahkan hati, mendengarkan kebenaran firman. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang siap mendengarkan firman Allah bersama saya katakan amin. Shalom. Yang suruh duduk siapa? Kalau yang megang mic ini belum nyuruh duduk, jangan duduk. Amin. Katakan, Engkau hamba Tuhan yang dahsyat. Engkau hamba Tuhan yang dahsyat. Amin. Sudah kenal identitas kita, hamba Tuhan yang dahsyat? Amin. Sekali lagi katakan, Engkau hamba Tuhan yang dahsyat. Engkau dipakai Tuhan. Engkau tumpang tangan, ada kuasa. Apa yang kau kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Bisa main sedikit 10 orang. Engkau luar biasa, engkau dahsyat. Silakan duduk. Kayaknya saya lebih kerasan di sini, saudara. Haleluya. Amin. Amin. Tidak. Amin. Ke Papua. Amin, Pak. Saya harus minta izin sama Bapak Ketua. Kalau saya diizinkan, saya tinggal di sini. Pakai Pak. Haleluya. Saudara, begitu indah Tuhan. Mungkin kita sering berselisih, kita salah paham, kita pernah terluka, kita sakit. Kita hari ini melupakan gengsi kita. Manusia itu sering ego. Tuhan ngajar, jika musuhmu menyuruh engkau jalan 1 mil, jalan 2 mil. Jika musuhmu minta baju, kasih jubah. Kenapa kita orang Kristen jarang sekali mau melakukan ini? Tuhan Yesus ngajar musuh. Kalau ini adalah saudara kita semua, kalau kita saling mengasihi, saling mengampuni, alangkah indahnya. Maka kota, tanah Papua akan penuh dengan kemuliaan. Amin. Kita hari ini berkumpul dengan sukacita. Spirit ini harus terus dijaga. Jangan izinkan iblis memecah belah hamba-hamba Tuhan Betani. Amin. Juga bukan Betani saja, sama gereja sinode yang berbeda, kita tetap saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus.
mengatakan tentang Bethany Reborn. Kata reborn ini adalah bisa diartikan seperti seekor Raja Wali. Dia mau mati di umur 45 atau dia mau hidup kembali. That is the choice. Itu adalah pilihan. Saudara dan saya, kalau kita ingin reborn, kita pilih. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau mengakomodir proses? Jangan tenggelam di dalam kesedihan. Jangan tenggelam di dalam luka. Karena luka itu membawa kita tidak dekat dengan Tuhan. Dari luka menjadi kemuliaan. Dari luka menjadi kemenangan. Karena itu proses. Saudara, ada sebuah kata metamorfos. Itu dari telur jadi larva, berubah jadi kepompong. Di dalam kepompong itu dia harus struggle, dia harus berjuang. Pada waktu dia keluar dari kepompong ulat itu, dia tidak terasa dia sudah diukir dan diukir. Dan waktu dia bisa naik keluar dari kepompong tapi belum selesai, tidak boleh orang membantunya. Kalau orang membantunya, ditarik, kupu-kupu itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah tapi cacat. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan yang sedang diproses. Tidak peduli saudara hamba Tuhan yang besar, tidak peduli adalah hamba Tuhan yang kecil, tetapi kita semua menurut jalannya Tuhan untuk menuju kepada proses. Pemrosesan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan orang lain. Karena kalau kamu waktu diproses dibantu oleh orang lain, kamu akan menjadi kupu-kupu yang cacat. Amin. Maka dari itu saya bersampaikan kepada setiap saudara, Bethany Reborn, setelah Reborn bangkit. Amin. 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 Mari kita sama-sama katakan amin. Katakan dengan slow, kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Bangkit, 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 Bangkit. bangkit. Di dalam kitab Yesaya 60 ayat 1, saya minta Eli dibantu. Yesaya 60 ayat pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Yang kedua. Satu, dua, tiga. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja
kepada cahaya terbit pagi. Percaya nggak? Percaya nggak? Akan datang raja-raja ke kota, ke tanah Papua, menyerahkan harta terbenam. Aja gempa. Kita selama ini tertunduk karena jadi orang kalah. Sudah waktunya kita bangkit. Angkatlah mukamu. Lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu digendong. Yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab sekali yang keras, sebab dari seberang laut beralih kepada siapa? Kepadamu. Papua akan dipakai Tuhan. Amin. Hidup rukun. Hidup rukun. Saling mengampuni artinya berlomba-lomba mengampuni. Jangan tunggu dia mengampuni. Kita berlomba-lomba mengampuni. Hadir adalah hadir. Kita jadi pemenang. Ayat yang ke-6. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Midian dan Efra, mereka semua akan datang dari Sheba. Mereka membawa apa? Membawa emas. Amin. Di sini tempat emas. Di sini tempat emas, right? Mereka semua akan berduyun datang ke gereja Tuhan. Dan temannya bicara tentang mengharumkan. Karena pelayanan kita berdampak. Memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Karena Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan, bukan memasyurkan diri saudara. Tuhan. Ayat yang ke-7. Segala kambing domba siapa? Kedar akan berimbun kepada siapa? Kepada kamu, hamba-hamba Tuhan. Kedar akan berimbun. Mereka akan bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Domba-domba jantan baik akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban berkenan kepadamu. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku di bait-bait Allah, di gereja-gereja saudara, di gereja-gereja saudara. Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku. Amin. Pegang kepala, ada padaku. Karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara. Amin. Saudara dipilih Tuhan untuk menolong orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang yang tawanan. Dan kepada orang yang terkurung. Kelepasan dari penjara.
Saya membaca ayat ini saya menangis. Kita kerap kali jadi hamba Tuhan yang tidak tahu diri. Kita kerap kali menjadi hamba Tuhan yang selalu memikirkan diri kita. Padahal amanat ini diberikan kepada saudara dan saya untuk dikerjakan. Bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk didengar, tapi dilakukan. Setiap saudara lakukan, hadir adalah hadir. Dan hadir adalah akan memulihkan kota tanah Papua. Saudara hamba Tuhan yang saya cintai, ada masa ketika kemuliaan seolah-olah padam, namun malam tidak pernah kekal. Selama 13 tahun Sinode Petani berjalan melewati badai. Ada perpecahan, ada gugatan hukum, ada perebutan aset. Kami semua kehilangan rekan-rekan sepelayanan. Seperti Yerusalem yang hancur, kita pun pernah duduk di abu. Dan kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Selama 13 tahun kita kehilangan teman-teman yang kami sayangi. Selama 13 tahun kita terintimidasi. Kita tidak tahu mana yang lawan, mana yang kawan. Kadang-kadang saya dekat dengan teman, saya tahu-tahu dia menyeberang menjadi oposisi. Betapa sedihnya. Namun hari ini, tahun 2026, mulai tahun pemulihan, Tuhan berkata melalui kitab Yesaya 60 ayat 1, bangkit, Amin. terang Tuhan terbit atasmu. Kita harus punya iman bahwa iman itu membawa kita maju selangkah, bahwa kita harus bangkit. Amin. Ini bukan sekedar panggilan untuk organisasi bangkit, tetapi panggilan agar hati para hamba Tuhan, hati para pendeta, hati para hamba-hamba dibangkitkan kembali oleh terang Kristus. Kita sama-sama sudah membaca bagian dari Yesaya 60 dan Yesaya 61. Nubuatan untuk gereja yang dipulihkan. Nabi Yesaya berkata kepada bangsa yang remuk, setelah pembuangan, mereka kehilangan bait Allah, mereka kehilangan tanah, bahkan mereka kehilangan identitas. Tetapi Allah berfirman bahwa dari kehancuran akan lahir kemuliaan. Demikian juga Petani. Tuhan sedang mengubah pembuangan 13 tahun menjadi pembentukan surgawi. Roh Tuhan turun kembali seperti tertulis dalam Yesaya 61. Ia mengurapi aku untuk membalut hati yang patah, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Hari ini, tahun 2026, tepatnya tanggal 26 Maret, kita semua lahir kembali. Kita reborn.
kita lahir kembali. Betani bukan organisasi, tapi hati para hamba Tuhan. Reborn, bangkit. Di dalam realita luka dan kejatuhan rohani, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Selama 13 tahun banyak yang terluka, persahabatan rohani terputus, pelayanan berubah menjadi kompetisi. Saudara, saya perlu sampaikan, kita tidak perlu kompetisi antara satu gereja dengan gereja lain. Kita adalah saudara, sama-sama menabur, sama-sama menuai, sama-sama mempunyai visi dari Kristus. Jangan sekali-kali mengambil jemaat temanmu. Jangan sekali-kali mempengaruhi jemaat-jemaat. Kita satu. Kita punya tujuan yang sama, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Setiap kita harus sadar, setiap saudara berkompetisi dengan saudara-saudara. Saudara kalian, saudara melanggar firman Tuhan, saudara akan kehilangan damai sejahtera, saudara akan kehilangan pengurapan, saudara akan doa, saudara akan menjadi kering, saudara kehilangan kasih mula-mula. Yesus menegur jemaat di Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang dipakai Tuhan, jemaat yang mengerti dari sisi teologi. Mereka sangat faham latar belakang secara teologi. Mereka banyak menghasilkan para rasul-rasul, dan mereka berjeripaya melayani Tuhan. Mereka berani menabur, mereka berani berkorban. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku mencela engkau. Mengapa, saudara? Secara teologi mereka melakukan semua kebenaran firman. Mereka mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Mereka mengerti, mereka waktunya menabur, mereka berani berkorban, mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Mereka bisa membedakan mana nabi palsu, mana yang bukan nabi palsu. Tetapi satu kalimat Tuhan mengatakan, aku mencela engkau. Kelihatannya Tuhan kok gak adil. Kelihatannya Tuhan di mana? Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh. Mengapa Tuhan mencela? Saya mau ngajak saudara baca di Wahyu pasal 5. Ayat yang pertama. Saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka tembuskan. Sudah stop. Hebat gak ya? Hebat banget. Mereka, Tuhan mengatakan, aku tahu jeripayamu, pekerjaanmu luar biasa, kamu tekun. Aku tahu engkau tidak sabar terhadap orang yang jahat. Engkau bisa memilah-milah.
Dan engkau bisa mengerti mana yang buruk, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar. Secara teologi mereka adalah orang yang luar biasa, jemaat Efesus. Tetapi di ayat ketiga, dan engkau tetap sabar dan menerima karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Perhatikan, banyak hamba Tuhan yang menderita karena Yesus, tapi kerap kali Tuhan tidak berkenan. Ayat yang keempat, namun demikian aku, apa saudara? Mencela engkau. Artinya Yesus murka. Karena engkau apa? Saya tanya, siapa pernah jatuh cinta? Semua. Angkat tangan. Kalau yang nggak pernah itu dijodohkan. Oke? Pada waktu saudara jatuh cinta, ketemu pasangan yang saudara jatuh cinta, hati saudara berdebar. Huh? Berdebar. Lantas apa? Belum dekat, tapi ingin dekat. Sudah dekat, berdebar-debar. That is the love God want. Itu adalah kasih yang Tuhan rindukan. Setiap saat saudara berdebar-debar, saudara menunggu cinta kasihnya, saudara akan mengalami kepenuhan dengan Dia. Jadi tidak jaminan kalau saudara sudah jerih payah, sudah menderita dan tekun, saudara kehilangan kasih mula-mula sama Tuhan, diskualifikasi. Amin. Ayat yang kelima. Baca yang keras-keras ya. 1, 2, 3. Jatuh. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil rahim-rahim dari dekatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Wow. Kalau nggak bertobat, Roh Kudus diangkat dari kamu. Kalau bahasa Ibrani yang kalau sudah diangkat Roh Kudusnya, bocai. Saudara tahu arti bocai? Nggak ada gunanya lagi sudah. Kita jadi hamba Tuhan hanya apa? Hanya skeleton, hanya tengkorak, nggak bisa berbuat apa-apa. Tambah Roh Kudus. Yang terakhir, bertobat. Katakan dengan suara, bertobat. 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 Jangan merasa kita hamba Tuhan. Bertobat adalah bagian untuk jemaat. Bertobat itu harus dilakukan oleh hambanya. Hambanya. Amin. Amin. Luka rohani yang tidak disembuhkan sering menjelma menjadi kepahitan. Kalau saudara tidak bertobat, itu luka hati akan menjadi racun dalam hidupmu, akan membunuh pelayananmu. Siapa yang pernah baik? Bagus. Mengaku di hadapan Tuhan kita. Setiap kita mengaku, kita mau berubah, kita mau bertobat. Setiap saudara mengangkat tangan Tuhan, katakan Tuhan itu aku. Aku mau berubah, aku mau bertobat, aku mau bertobat, aku mau bertobat. Tidak ada yang sempurna. Berapa banyak hamba Tuhan yang besar,
Mereka tidak mau bertobat, mereka berjatuhan. Saya tidak rela pendeta-pendeta di Betani yang jatuh, melainkan bangkit. Tapi kabar baik, Kristus yang lahir bukan untuk menghapus sejarah, melainkan untuk menyembuhkan kita. Saudara disembuhkan. Kalau saudara mau bertobat, kita disembuhkan. Kita akan berdekatan dengan satu dengan lain secara horizontal sampai ke vertikal. Saudara, pemurnian sedang terjadi di dalam kehidupan pelayanan yang berkesinambungan. Jadi jangan merasa saudara sudah melayani Tuhan, saudara bebas dari pemurnian. Kita semua akan dimurnikan sampai seperti Kristus. Di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga dikatakan, engkau harus diperbarui terus-menerus seperti gambar haliknya. Kita diproses, dibentuk sampai akhir hayat kita dan berjumpa dengan Kristus. Jangan menjadi Superman atau Superwoman. Karena Superman dia tidak tahu menyelesaikan diri sendiri, pakai celana aja terbalik. Banyak orang hamba Tuhan yang pakai celana sudah terbalik, dia nggak tahu malu karena apa? Nggak mau bertobat. Ya. Di dalam kitab Petrus, 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, pencobaan yang kamu alami yang dimaksud untuk membuktikan kemurnian. Coba 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Sudah? Saudara baca ayat ke-7. 1, 2, 3. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau saudara sedang sekarang dibentuk, itu tandanya Tuhan cinta. Amin. Apa yang terjadi selama 13 tahun? 13 tahun bukan berarti kita dikutuk, tetapi kita diproses pemurnian. Apakah pelayanan kami sesuai dengan agenda Tuhan? Berapa banyak kita terjerat oleh materialisme? Kita terjerat untuk mencari sesuatu yang fana, sesuatu yang bukan kerinduan Tuhan. Kita mencari sesuatu untuk ketenaran diri, untuk popularitas, kekuasaan. Yesus ngajar, cari kerajaan Allah dulu dan kebenaran. Amin. Pemurnian ini terjadi karena Tuhan sedang menghancurkan keegoan kita, kesombongan kita, kedagingan kita, karena kita masih hidup di dalam kedagingan. Selama 13 tahun bukan kutuk, tapi proses pemurnian. Tuhan tidak sedang menghancurkan, tapi menyaring setiap hamba Tuhan. Ia sedang membentuk para pendeta
agar iman mereka lebih kuat dari ambisi. Kasih mereka lebih besar dari luka. Saya ulangi, kasih mereka lebih besar dari luka. Karakter mereka lebih serupa dengan Kristus. Seperti emas yang dibakar dalam api, demikian Tuhan memurnikan kita agar tidak lagi melayani dengan roh manusia, tetapi dengan roh Allah, roh yang diperbarui. Ada 5 langkah terobosan menuju kepada mujizat. Yang pertama, bangkit dari abu. Jangan terus duduk di antara puing-puing masa lalu. Saudara harus move on. Jangan tenggelam di dalam kesedihan. Jangan tenggelam di dalam kegagalan. Tidak adalah kegagalan orang percaya, tidak ada yang gagal. Itu adalah sebuah proses yang harus kita lewati. Siapa yang merasa gagal? Kadang-kadang. Saya perlu sampaikan, Anda tidak gagal. Amin. Anda sedang diproses menuju kemuliaan demi kemuliaan, menuju kemenangan demi kemenangan. Amin. Katakan dengan sebelah, kamu bukan orang gagal. Kamu bukan orang gagal. Jangan terus duduk di antara puing-puing masa lalu. Tuhan menukar abu menjadi mahkota kemuliaan. Ucapkan pengampunan kepada mereka yang pernah menyakiti saudara. Saya mau tanya dengan saudara, siapa yang merasa saudara hamba Tuhan? Angkat tangan tinggi kalau merasa hamba Tuhan. Wajib mengampuni. Amin. Wajib mengampuni. Yes. Amin. Amin. Jangan izinkan iblis memporak-porandakan kehidupan pelayanan kita karena kita masih sombong, merasa hebat, merasa masih benar. Belajar mengampuni. Amin. Saya mau bersaksi soal pengampunan. Saya memimpin 7 perusahaan, salah satu perusahaan saya. Ada sebuah perusahaan dari orang dekat saya yang hancur. Dia datang kepada saya, dia bilang, aduh bantu saya habis. Lantas saya bilang, saya tahu sifatnya memang susah orang ini. Orang ini egonya tinggi sekali. Tapi karena dorongan dari orang tua saya, bantu dia. Lantas saya kirim tim saya bawa uang membantu mengubah perusahaan itu, manajemen perusahaan itu. Jadi saya bukan hanya tenaga, saya bawa dana, masuk di perusahaan itu, saya pimpin perusahaan itu. Dalam 3 tahun, perusahaan jadi sehat. Perusahaan menjadi perusahaan yang raksasa besarnya. Berjalan. Waktu susah, semua hutang-hutang diberikan pada saya. Begitu sukses, 5 tahun kemudian, saya mengalami sebuah krisis, saya didepak. Setelah didepak, saudara, setiap saya lewat perusahaan itu, hati saya terluka. Waduh. Tapi firman Tuhan mengatakan, lepaskan pengampunan supaya engkau menikmati hadirat Allah. Saya coba hari pertama, tidak berhasil. Seminggu lagi saya datang, saya lewat lagi, masih panas di sini, saudara.
berarti belum beres. Walaupun saya berdoa, saya ditanya teman kamu bagaimana, sudah saya ampuni. Tapi saudara, ini tidak bisa dibohong. Satu bulan, saya coba lagi. Masih. Dan saya mengalami kekeringan. Saya berdoa, rasanya doa itu kering, gak ada damai sejahtera. Saya coba dan coba sampai bulan ke-6 melalui sebuah proses doa puasa. Saya berdoa puasa, saya minta sama Tuhan, berikan aku kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan. Bulan ke-6, Roh Kudus memenuhi saya. Saya lewat, saya bilang terima kasih. Gara-gara perusahaan ini, saya jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Karena saya bisa melepaskan pengampunan. Saya cek, apa benar? Saya datangi orang itu. Saya ajak dia berdamai. Dia kaget. Mukanya hijau, bukan huruf, tapi dia kaget. Saya bisa melepaskan pengampunan. Kami bersama-sama menangis dan sama-sama bertobat. Dan hari ini kita sudah berbaikan karena saya dipenuhi oleh Roh Allah. Amin. Tadi yang angkat surga, datangi orang yang menyakiti saudara. Minta maaf. Saya bukan hanya ngomong, saya sudah praktekkan di dalam kehidupan saya. Saya sudah orang yang paling banyak terluka. Saya kemarin sudah cerita, gereja di Kudeta, saya sudah lewati. Gereja saya jadi 8, sudah saya lewati. Dan semua anak rohani saya dukung semua. Ini kemuliaan bagi Allah. Dari abu menjadi kemuliaan, saudara. Amin. Langkah yang kedua, nyalakan kembali kasih mula-mula. Setiap hamba Tuhan tidak lepas dari jatuh. Tapi pesan saya, kembali ke doa. Kembali pada penyembahan. Kembali kepada pelayanan yang murni. Bangun campal doa. Banyak hari-hari ini hamba Tuhan yang tidak berdoa. Saya di organisasi yang besar, banyak sekali saudara, saya berjumpa dengan kawan-kawan saya. Mereka bisa berkhotbah, mengajak jemaat untuk puasa, doa puasa. Tapi di dalam kenyataan mereka tidak doa puasa. Saya tidak rela, tidak ingin pendeta Betani menjadi pendeta munafik. Kita suruh jemaat berdoa, kita pun harus berdoa. Kita ngajak jemaat berpuasa, kita harus berpuasa. Karena apa? Kalau kita hanya merentah, kalau kita ada lakukan, saudara ada pendeta yang munafik. Yang ketiga, memeluk identitas baru, yaitu Betani Reborn. Yesaya 60 ayat 15 dikatakan, aku menjadikan engkau kemegahan yang kekal. Deklarasikan bahwa kita bukan korban sejarah, tetapi kita alat kemuliaan.
Saudara bukan korban sejarah, Amen. tapi saudara alat kemuliaan Tuhan. Saudara, Betani yang periode yang kali ini, saudara harus bersyukur karena Dewan Rasuli memilih seorang ketua umum sinode yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau lihat wajahnya ganteng, istrinya cantik, melayani dengan sungguh-sungguh, saudara. Kalau saudara ke Salatiga, mampir ke Salatiga, saudara akan melihat Tuhan pakai hamba ini dengan dahsyat. Tepuk tangannya kurang. Kita tepuk tangan memang buat Tuhan. Tuhan pakai hamba. Amen. Langkah kelima, jangan menyerah. Don't give up. Katakan dengan sebelah, jangan menyerah. Jangan menyerah. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, jangan pernah menyerah. Cari kerajaan Allah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan jual agamamu. Jangan jual Yesusmu. Yesaya 60 ayat 22 dikatakan, yang terkecil menjadi kaum yang terbesar. Jangan melihat gerejaku kecil, saudara makin melihat kecil, melihat yang besar, lebih kecil lagi. Saudara tidak mengerti visi Tuhan. Kecil berkualitas. Amin. Kecil memenangkan banyak jiwa. Besar mengambil jemaat orang. Tuhan tidak berkenan. Amin. Wow. Saya sering kali ketemu dengan hamba Tuhan yang bukan deklarasi, degradasi dirinya sendiri bahwa aku ini hamba Tuhan desa, aku ini kecil. Salah. Kamu baca firman ini. Bukan engkau yang memilih, tapi aku yang memilih. Amin. Saudara dipilih Tuhan. Bukan dipilih presiden. Saudara dipilih Tuhan yang memilih alam semesta. That is our God. Yang terkecil akan menjadi kaum yang besar. Walaupun kecil tetap setia. Tuhan sedang memperbesar pengaruh rohani Betani yang murni. Yes. Haleluya. Panggilan untuk kembali yang keenam, saudara, kepada kasih mula-mula. Yesus menegur jemaat Efesus bukan karena kesalahan banyak, tapi kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula adalah api yang membuat pelayanan tetap hidup walaupun dunia berantakan. Tuhan tidak mencari yang hebat, tapi yang mencari hati yang terbakar oleh cinta kasih-Nya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat kedua tangan. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, lirik ini kita minta Tuhan pakai, bukan sesuai rencanamu, rencana Tuhan. Izinkan Tuhan ngatur saudara, bukan saudara ngatur Tuhan. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya mengundang setiap saudara angkat tangan bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, pejamkan mata saudara. Mari kita periksa diri kita. Renungkan firman Tuhan. Apa kita masih tenggelam dari luka hati? Apa kita tenggelam dengan kepahitan, sakit hati? Setiap saudara yang tersentuh oleh kebenaran firman, saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, Engkau melihat inilah hamba-hamba. Mereka mengaku di hadapan-Mu, Tuhan. Betapa lemahnya kita, betapa kekurangannya kita. Kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan. Hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami mau mengambil keputusan untuk bertobat. Kita kerap kali mengajar orang untuk mengampuni, jemaat diajar untuk mengampuni. Kami tidak bisa mengampuni. Hari ini kita mau bertobat. Kami kerap kali mengajar supaya jemaat jangan kepahitan, tapi kita kepahitan, kita bertobat. Kita mengajar kepada jemaat jangan kehilangan kasih mula-mula. Kita kehilangan kasih mula-mula. Kita mau bertobat. Sembah Dia. Syaranamo. 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 Syaranamo.
Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu, berhembuslah dan urapanku. Kirim api, minyak hujan dan apimu. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan anginmu. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan anginmu. Kehangatan kasih Tuhan yang membakar hatimu, yang memurnikan jiwa. Aktifkan rohmu lagi. Kirimkan. Kami perlu terus dimurnikan Tuhan. Gerejamu terus perlu dimurnikan. Siapakah kami ini kalau kami boleh menerima kebaikan Tuhan?
Siapakah kami ini kalau kami boleh menerima panggilan yang dari Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja. Kau memilih kami, Kau memanggil kami, Kau akan memperlengkapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk bergerak, bekerja, bersatu hati, mengenal Engkau secara pribadi. Kirim api minyak hujan dan Mari sembah masing-masing saudara. Sembah Dia. Adalah kudus, adalah murni. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, kuduskan kami, kuduskan gereja-Mu Tuhan. Kuduskan nama kami, kuduskan kami semua.
satu kuasa yang melengkapi setiap hidup kami. Jadi satu tanda ajaib bagi kami bahwa Engkau sudah menjadikan tubuh kami bait kudus-Mu. Kami mau terima tubuh darah Yesus yang sudah terbagi bagi kami, yang sudah tersalibkan bagi kami. Kami mau terima Tuhan dengan iman kami bahwa Engkau dan kami tidak bisa dipisahkan. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami selama-lamanya. Dan dengan kuasa di dalam nama Tuhan, kami mau pergi sesuai dengan apa yang sudah Engkau tetapkan sebagai amanat agung, memuridkan semua bangsa, menjadikan semua bangsa orang-orang percaya, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami tahu kepenyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami mau terima sebentar perjamuan kudus ini dengan rasa syukur dan percaya bahwa ada kuasa yang menyertai dalam perjamuan kudus ini. Biar yang sakit menjadi sembuh, yang terikat menjadi dilepaskan, yang sedang berduka Tuhan hiburkan dengan penghiburan dari surga. Dan semua kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Bapak Tuhan membagi jam kepada teman-teman yang lain. Aku mau jadi roti yang terpecah bagiku. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani Mari saudara ajak lebih sungguh. jadikan ini sekaligus doa kita di hadapan Tuhan. Jadi satu tekad kita mulai hari ini dan seterusnya, hidup kita hanya untuk melayani Kristus. Amin. Hidup kita hanya menjadi saksi. Amin. Hidup kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian saudara. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Roti Yang terpecah bagimu. Aku mau jadi saksi yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Melayani
sekaligus doa-doa dan tekad kami. Sejak dari saat ini dan seterusnya sampai nafas terakhir kami akan menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Kami mau jadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang kami pegang saat ini, yang kami tinggikan, yang kami syukuri sebagai berkat yang terindah, yaitu tubuh dan darah Yesus yang dipersembahkan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan secara luar biasa, sehingga kemanapun kami pergi, nama Tuhan dipermuliakan. Kemanapun kami pergi, nama Yesus dikenal dan ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat roti di atas kepala saudara. Saya ajukan pertanyaan, kalau engkau setuju dengan suara keras amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus? Terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang angkat cawan kita. Cawan pengucapan syukur yang terdiri daripada darah perjanjian, darah yang sudah tercurah bagi kami, darah yang telah menghapus semua dosa kami, darah yang mendamaikan kami dengan sorga, darah yang membuat kami memiliki hak penuh untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, darah yang benar-benar menyembuhkan kami, bahkan menyelamatkan kami. Kami mau terima sepenuhnya. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Kami setia sampai seumur hidup kami, bahkan sampai selamanya. Terima kasih Bapak. Mari sekali angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala saudara. Saya akan juga pertanyaan, kalau engkau juga ada suara keras amin. Dan bukankah cawan yang atas yang kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Yesus? Terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan saudara, mulai angkat penyembahan mengucap syukur. Sembah dia dalam roda berdarah. Engkau berkuasa Tuhan. Pujilah roh kami milik-Mu. Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau yang memerintah hidup kami. Ya Masyarakat, Engkau yang memiliki hidup kami. Di dalam menyertai setiap perjalanan langkah-langkah kami. Kau yang menyempurnakan seluruh pekerjaan ini. Sebentar sore juga ada KKR Tuhan kami berdoa, dan pengurapan yang akan dilakukan sebentar sore nanti. Biar kuasa Tuhan terus mengalir, terus bekerja secara dahsyat di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan, kami tidak mau membatasi apapun juga. Pekerjaan Roh harus terjadi. Pekerjaan Tuhan harus digenapi. Pekerjaan Tuhan harus digenapi. Di dalam nama Yesus terjadi atas setiap kami, atas setiap pribadi-pribadi yang boleh datang pada sore nanti. Kami berdoa untuk KKR pada sore. Kuasa-Mu hadir, melawat dan melanda kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih buat perjamuan kudus yang aku boleh terima. Terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu, Bintang Reborn, memotivasi kami, mengangkat hati kami,
Membuat kami tahu sekarang kami apa yang harus kami lakukan ke depan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Wilius yang sudah berbagi kehidupan yang begitu indah, yang sudah Tuhan jamah, Tuhan pakai luar biasa. Berkati keluarga, berkati pelayanannya, berkati seluruh jemaatnya. Terima kasih Bapak. Kami sebentar mau istirahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang bersuka cita berkata,